Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh sangat berterima kasih Uju Idil terutama kepada Bapak Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Haji Muhammad Toha yang sudah merestukan para OPD-nya untuk, hadir di podcast yang sederhana Uju Idil ini Pak Pati. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Pati Ridwan sebagai Kepala Badan BKP SDM Kabupaten Musi Banyuasin sama Kak Faisal, Kabid Mutasinya. Nah, jadi kita bahasanya campur aduk Kak di sini. Biar biar publik ngerti deh lah. Ya, ngerti. Jadi tema pembicaraan kita hari ini adalah perihal mutasi jabatan. Mutasi jabatan. Lupa ketinggalan. Host yang sudah tekan kontrak juga 1 tahun Pak Pati. Mahal host ini. Langsung narasumber. Iya. Iya. Ini Kak Firman Akbar. Ya, kawan-kawan sudah pasti tahu lah. Jadi tema pembicaraan kita hari ini untuk menghilangkan isu publik di kalangan masyarakat perihal mutasi jabatan 31 Desember dan kemarin tanggal 12 Maret 2026. Jadi ada beberapa yang menurut kami sebagai pengamat politik, pengamat kebijakan publik ya. Jadi ada sedikit kejanggalan. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Pak Pati ini sebelumnya dari mana? Ya, pendek lah singkatnya. Oke, silakan Pak Pati. Dari Pak Pati habis itu Kak Faisal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi ucapkan terima kasih banyak kami sudah diundang sini oleh Adinda Idil podcast Idil yang sekarang sudah mulai booming ya di Sekayu, mungkin sudah kemana-mana. Ya. Firman, ya. dulu beliau di DPR, jadi saya bawa staf. Di kami di BKPC kebetulan masih baru ya, baru menjabat 6 bulan, dalam 7 bulan. Insya Allah namanya kita, namanya ASN siap di mana begawi sesuai dengan pimpinan. Pada prinsipnya kami siap berkolaborasi sesuai dengan tupoksi. Karena tidak meminta kita sama-sama membahas yang masih booming dengan tadi masalah mutasi ya. Oke, kami hadir di sini dengan staf Pak Faisal, Kabid Mutasi, mungkin sudah disampaikan tadi. Intinya kita berkolaborasi, bersharing mana yang menjadi opini publik, ya kita bahas bersama-sama. Yang jelas kami bekerja sesuai dengan aturan. Tidak mungkin kita menambah. Itu kata prinsip. Oke, terima kasih Pak Pati. Kak Faisal, ada tambahan? Nah. Oke, cukup. Kita lanjut, kita masuk ke materi pembicaraan kita yang mana akan dibuka langsung dari Kak Firman Akbar, co-host kita. Ya, host ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pati, Pak Faisal dari BKP SDM yang alhamdulillah pada hari ini sempat hadir kan untuk menjawab begitu banyak pertanyaan kan. Jadi ini Pak Pati, Pak Faisal kan. Saya ini mantan ketua Komisi 1 yang bermitranya dengan BKP SDM. Kalau secara hierarki kekuasaan yang ada di MUBA ini, saya meyakini ada eksekutif, ada legislatif, ada birokrasi. Birokrasi ini penting Pak, karena menjalankan seluruh kebijakan dari pemerintah, baik itu kebijakan teknis, administratif, itu yang penting. Berbagai modifikasi kepegawaian kita ini Pak, mulai dari zaman Orde Baru, masuk reformasi, masuk zaman Jokowi, sekarang ini zaman Pak Prabowo. Di zaman Pak Prabowo ini semangat meritokrasi itu sangat dikedepankan. Menempatkan sesuatu itu berdasarkan kemampuan. Itu yang harapan penting ya. Apalagi di sini BKP SDM ini merupakan filter tertentu kan. Kalau di dalam rangkaian itu salah satu tim Baperjaka, Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan. Jadi makna mempertimbangkan dengan jabatan tersebut berdasarkan kemampuan sehingga roda birokrasi ini mampu berjalan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik yang sangat luar biasa ketika pelantikan tanggal 31 Desember. Kok tampaknya formasi ini tidak sesuai dengan semangat meritokrasi. Nah, ini kalau berbicara pasal PP 11 itu normatif. Karena kita bisa memastikan birokrasi ini harus berjalan.
karena proses pelayanan publik ini harus cepat, apalagi semangat Pak Toha ini ubah maju lebih cepat. Berarti meritokrasi ini harus dilaksanakan berdasarkan kemampuan mereka. Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik yang sangat luar biasa. Dan saya di Komisi 1 itu concern terhadap birokrasi kita. Saya sering ke Jakarta memperjuangkan birokrasi ini biar layak gitu dalam standar-standar kemampuan kerja. Karena birokrasi kita ini kalau kita mengembalikan skema-skema ini harus ada indikator kan. Mungkin di Baperjakat itu Pak Pati ada indikator kan. Nah ini kan ada parameter. Nah ini yang jadi pertanyaan publik, yang memang ini tidak sesuai kok bisa jadi. Nah ini yang jadi pertanyaan publik. Harapan kita dengan percakapan seperti ini menjadi nalar publik itu lebih aktif menyoroti birokrasi kita ini agar mereka tuh benar-benar bisa melayani publik. Karena birokrasi ini milik publik. Secara administrasinya itu SK-nya bupati, tetapi secara keberpihakan harus berpihak kepada publik. Itu satu ide. Nah, yang kedua, ini Pak Pati tidak apa-apa lah. Nah. Ya namanya kita mantan DPR kan, jadi banyak bahan kan. Yang kedua, di 31 Desember kemarin, Oke, 2025 ya. 2025, kado tahun baru 2026, ada mutasi promosi besar-besaran. Tapi ada terselip satu di situ. Seakan-akan ini menjadi demosi. Banyak pejabat eselon 3A itu ke 3B. Kalau secara aturan itu administrator. Seperti yang saya diskusikan dengan Pak Faisal. Tetapi di sini kan ada kelas jabatan. Kelas jabatan eselon 3A ini berapa itu? Tergantung beban kerja kan. Beban kerja. Tetapi secara kepangkatan, Ya. contoh, misalnya ada yang eselon 3A, nak ngusul naik pangkat 4B, stop. Ini kan salah satu menghambat karir mereka. Dan hampir mayoritas itu banyak turun. Iya, betul. Yang camat jadi kabin, itu pertanyaan banyak di situ kan. Nah, harapan kita ini dijelaskan sejelas-jelasnya. Jangan ada sahwa sangka seakan-akan ada perasaan lain kan. Ini harus clear maknanya. Nah, di jabatan tersebut ada yang jumping up begitu luar biasa kan. Iya. Kita bingung juga Pak Faisal. Contoh Kabak ULP. Iya. Tuh jumpingnya luar biasa. Di dalam PP 11 itu sebelum masuk pasal yang memiliki pengalaman 3 tahun itu Pak Faisal, ada memiliki integritas moralitas yang baik. Ya. Bagi ASN itu moralitas integritas itu tidak pernah dihukum disiplin jelas. Nah sedangkan Kabak ULP itu sedang pernah dihukum disiplin. Telah selesai. Walaupun itu telah selesai, di bawahnya lagi 2 tahun terakhir siapa yang nilainya baik. Kan baru setahun dia selesai. Di bawahnya ada setiap unsur minimal 2 tahun terakhir mendapat penilaian baik. Nah ini yang jadi masalah lagi. Debatable gitu. Jadi yang kita junjung pertama kali itu kan integritas. Pak Pati, Pak Faisal. Integritas moralitas. Karena di dalam sumpah jabatan aku jadi DPRD itu integritas dulu. Nah itu yang jadi pertanyaan publik kan. Oke. Ada lagi enggak ujung idul nyambung? Ya, guru biasa jadi camat. Guru biasa jadi camat juga. Staf biasa jadi camat. Guru TK jadi kabit TK. Harusnya jadi kasih. Melantik kepala UPTD golongan 3C, sedangkan Kasubag golongan 3D. Mutasi Dikbud jadi kabit di BKKBN, sekretaris. Oke, itulah ada ini pertanyaan. Jadi untuk jawabannya boleh langsung dijawab dari Pak Pati boleh, dari Pak Kabit Mutasi juga boleh. Baik. Perihal Kabak ULP dulu ya. Mungkin sebelum kami menjawab,
Tidak seluruh lah ya. Ya, Langsung sekalian. secara keseluruhan Iya. kami jawab ya. Kita ASN ini pegawai ini pasti berdasarkan aturan, memang paradigma sekarang berubah. Kalau dulu mutasi itu kan bisa langsung Pak kepala daerah atau atasan langsung ketika, kalau sekarang istilahnya kan sama kebijakan mana yang bisa dianggap mampu, yang jelas ada persyaratan administrasi pangkat ya harus Iya. dipenuhi. Oke, sekarang tadi disampaikan oleh Pak rekan kami tadi ya, kita meritokrasi memang sekarang kita sudah mengarah ke situ. Alhamdulillah ini di MUBA sudah ada my profiling, jadi mulai eselon 2, eselon 3, eselon 4 sudah di profiling, jadi semua sudah terdata. Jadi semuanya sudah ikut, semua sudah masuk di BKN, sudah didata di MySN. Jadi sudah ada rekomendasi, ini mampu di sini ada masuk kotak berapa, udah kelihatan. Nah, tinggal sekarang yang belum nih tetap, baik fungsional maupun yang administrator lainnya yang belum masuk aplikasi, yang belum. Nah, ini kita sekarang dalam tahap untuk asistensi dengan BKN. Karena di Sumsel yang sudah menjalankan ini baru berapa kabupaten ya? 2 atau 3 ya? 2 Pak. Baru 2 kabupaten yang tadi disampaikan. Jadi kalau sudah ini jalan, jadi tidak ada lagi yang namanya lelang-lelang. Jadi sudah kelihatan, oh ini mampunya dia minimal di kota 789. Iya. Kalau dia sudah 8 udah layak. Entah dia nanti eselon 2 atau eselon sesuai dengan kesepakatan kan, tinggal dicopot deh Pak Bupati yang nak mana nih emek nih. Iya. Sudah ada database. Nah ini yang akan mengarah ke depan. Nah sekarang ini tadi disampaikan, saya bisa dulu ya ke belakang. Tadi disampaikan ya untuk yang beberapa permasalahan tadi, yang masalah mutasi. Yang mutasi itu yang jelas kita tadi sudah sampaikan juga, untuk mutasi sekarang kita juga tidak bisa langsung. Jadi harus ada persetujuan dari persetujuan teknis dari pertimbangan teknis dari BKN. Baik mutasi, promosi dan sebagainya itu harus perfect. Jadi ini kita wajib membuat sekarang pakai aplikasi, bukannya langsung lagi. Jadi kita masuk aplikasi, nanti dapat iMode baru keluar. Nah, alhamdulillah seluruh yang kita mutasi kemarin semuanya mendapat praktek dari BKN. Jadi kalau tidak dapat praktek dari BKN, tidak mungkin kami laksanakan proses pelantikan. Nah, artinya ini secara administrasi ya, kami sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, regulasi yang ada. Jadi tadi yang disampaikan masalah camat dan sebagainya, jelas ya modal dasarnya harus dari kepangkatan. Masalah contoh misalnya camat, dari guru bisa menjadi camat. Nah, secara administrasi tadi mungkin golongan memenuhi, praktek sudah memenuhi. Nah, memang ada yang tadi sampaikan harus ada pemomongan. Nah, kan sama seperti dulu. Sebelum menduduki jabatan kabit atau kepala dinas, harus ada tim 1, tim 2, tim 3. Nah, duduk dulu baru bisa ikut. Nah, sama dengan camat. Dia bisa duduk bersama, nanti bisa mengikuti kepamungan sambil jalan. Ya, kalau memang sudah ada, ya bisa nilai tambah kan, seperti itu. Artinya menurut hemat kami selama ini ya kita tidak menabrak aturan ya. Insya Allah kalau memang kita pasti akan tidak disetujui lah perfectnya oleh dari BKN, seperti itu secara prinsip. Jadi mungkin itu ya tadi dari kami juga. Insya Allah kita target kami ya akhir tahun ini kita sudah melaksanakan merit system ini. Jadi tinggal staf yang akan dimasuk ke kotak mana. Jadi kita tidak ada lagi nanti lelang-lelang. Pak Bupati sudah tahu ini saya mau ngambilin. Enggak, ini Sudah jelas. aku ini kan banyak pengalaman Ya. karena aku sering kunjungan ke daerah-daerah. Kaitan yang disampaikan oleh Pak Pati, Pak Faisal masalah praktek ya. Ya ini kan gitu kan. Birokrasi ini kan milik MUBA. Ya. Ya ketika memang ini ya apa bahasa kalau dislike itu kan suka atau tidak suka dicucuk pun keluar praktek itu kan. Nah, yang memikirkan kondisi birokrasi kita itu murni baperjakan dengan kepala daerah. Praktek itu kan cuma landasan teknis, pertimbangan teknis. Kan kita ini kan paham ya. Kita ini kan punya perasaan gitu ya. Oh ini mampu, ini tidak mampu gitu. Dalam bentuk penilaian. Bukan pertimbangan teknis itu menjadi seluruhnya. Itu kan secara khusus. Tapi kan harapan kita Pak Pati, Pak Faisal, birokrasi kita ini harus memiliki kemampuan. Itu yang lebih utama, integritas dan moralitas itu yang utama. Saya potong sedikit Kak Firman. Jadi Pak Pati tadi bilang seorang guru jadi camat
asalkan sesuai dengan golongan bisa. Betul berarti ya? Pangkatnya. Iya. Jabatan. Jabatan. Jabatan juga. Jabatan, iya. Jabatan, pangkat Jadi golongan. enggak. Tadi Pak Pati bilang bahwasanya nanti ketika sudah jadi camat baru didiklat ke pamong Iya. kerajaan. Artinya ini ujinya secara orang awam nih, orang biasa nih. Artinya dia menjadi seorang pemimpin atau kepala di situ atau seorang pemimpin lah, dia belum mengetahui kalau belum didiklat udah. Jadi ya disinilah yang aku sayangkan itu. Banyak kan camat, apalagi kepala bidang atau apalah yang memang bukan ahlinya ditunjuk. Jadi kan pemimpin tadi dia belum ahlinya, belum tahu apa yang bakal dikerjakan lagi. Nah, dan diklat ke pamong kerajaan itu kapan? Apakah setahun, 2 tahun? Berarti artinya dalam 1 tahun itu dia belum mengerti. Seharusnya ini aku sebagai masyarakat biasa, Kak Firman. Seharusnya apa namanya? Ya kita nak nunjuk seorang pemimpin tadi dia sudah tahu nih porsinya di sini memang dia nih. Aku bakalan ini sehingga dia belum tahu. Nah, jadi ini pemimpin aku. Kalau di Jawa Barat, di Bandung itu sistem meritnya itu memang jalan, tanpa harus lobby, tanpa harus apa, langsung jalan. Nggak tahu besok-besok diundang. Nah itu yang sistem merit benar, meritokrasi. Ya kita ini kan percakapan publik yang seperti ini kan praktek sekali lagi. Saya bilang itu pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis itu ketika memang ini diusulkan dengan BKN pasti muncul protes. Pasti. Tetapi kan kita yang di mobile yang bisa harus memahami perasaan itu kan. Kan kalau saya lihat hampir 80%, 90% golongan itu eselon 3A kita ini kan ketiga B. Ini kan kejadian sangat luar biasa nih Pak Pati, Pak Faisal. Asli kejadian luar biasa ini. Menurut kita ini cak musibah itu. Kalau 1-2 oke lah kan. Nah ini akhirnya kan menjadi guncang publik birokrasi kita sih seperti ini. Ada apa di balik ini? Contoh, kenapa harus dipaksakan gitu kan? Contoh seperti Kabak ULP, kenapa harus dipaksakan? Apa tidak ada yang lain? Kan jadi pertanyaan publiknya kan menyebar. Harusnya memang itu dari Pak Faisal. Mulai kita belajar tahap demi tahap. Kalau kita baca PP 11, jelas lah itu kalau aturan dicucuk ke PKN selesai barang ini kan. Iya sama ini Pak Pati. Ini kan karena mungkin karena dia bukan ahlinya. Seperti kemarin kan terjadi itu kasus seorang camat oknum lah ya, kita jangan sebutkan oknum camat yang menurut saya itu sangat memalukan daerah ya, viral di mana-mana Pak, sampai ke Sumsel viral kalau pokoknya. Nah tetapi kenapa bukan yang mendapatkan sanksi, dia kemarin malah didefinitifkan lagi hangat-hangatnya loh ini. Maksud saya kan mau tunda dulu gitu kan, jangan langsung. Nah, Pak Pati kali ini bingung. Jadi apa namanya? Inilah akibatnya. Karena apa? Karena dia bukan ahlinya. Kalau masalah sampai di Ramadan, tahu aku ada dari kapal umum ya. Ada itu kira-kira. Kalaupun tidak ada ada kan yang sederhana, Pak. Kasarnya ngomong tidak usah pakai proposal itu, tinggal panggil baik perusahaan itu. Jadi bahasanya seperti ini Pak Pati. Terlalu kaku. Karena bukan ahlinya tadi. Inilah gara-gara bukan ahlinya. Kemarin kan ada profiling ya ASN ini kan. Ada talent pool, ada profiling, ada ASN karir ya kan, segala macam lah bentuk itu. Ada pelatihan apa. Masih tidak dipakai juga Pak Pati barang ini. Biar Pak Bupati nonton. Aku nih cinta Pak Bupati dengan Bupati. Karena ke depan kerinduan aku dengan birokrasi ini menggerakkan seluruh kebijakan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini kan mimpi Pak Bupati. Mubah maju lebih cepat, mubah sejahtera. Nah kalau birokrasi ini cubo-cubo, nah bahaya gitu. Ini yang jadi bahaya Pak Pati. Nah harapan kita, nah ini yang turun jadi cak tsunami besar itu mubah nih. 3A ke 3B nih kan rasa cak tsunami. Pak Faisal, apakah gajinya juga turun? Turun pasti. TPP. Gaji dah TPP ya. Oke. Berarti yang tadi turun itu naik. Ada yang naik ya, ada yang turun. Kok anu lah nanggepin. Faisal. Iya. Oke. Jadi izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Firman, Ya. Ibu Idil. Jadi kalau terkait masalah ini kalau saya bicaranya regulasi ya, regulasi. Kalau bicara tentang regulasi bahwa berdasarkan PP 11 2017 itu
tidak ada lagi yang namanya eselon 3A 3B, kemudian eselon 4A 4B. Kita bicara di sana cuman dijelaskan bahwa jabatan PNS, bicara PNS, Iya. jabatan PNS itu ada 3. Yang pertama jabatan fungsional, yang kedua jabatan administrasi, dan yang ketiga jabatan pimpinan tinggi. Oke. Kemudian di jabatan administrasi itu ada 3. Ada namanya jabatan administrator yang dulunya ada eselon 3A dan 3B. Kemudian ada jabatan pengawas. Jabatan pengawas itu dulunya eselon 4A dan 4B. Dan yang terakhir itu jabatan pelaksana yang dulunya namanya jabatan staf. Kalau kita dulu fungsional umum nggak? Lebih familiarnya. Kemudian dari bahasa PP tersebut kami sudah berkoordinasi juga dengan kementerian terkait bahwa tidak ada lagi eselon 3A 3B, 4A 4B. Makanya ketika proses pengusulan tersebut artinya mereka berpindah dari jabatan sesama jabatan administrator. Masalah apa tadi? Turun eselon. Kalau berdasarkan PP 11 2017 nggak ada lagi eselon itu. Oke. Seperti itu. Udah? Ya, mungkin itu. Akhir. Jadi secara aturan oke, memang. Tapi kan secara nalar publik nih. Masa seorang pemimpin ditunjuk yang bukan ahlinya? Ya, masyarakat awam yang nilai. Oke, secara aturan benar nih. Nah, dia nak ditunjuk jadi seorang pemimpin tapi dia bukan ahlinya. Mana daerah itu nak berkembang? Katanya nak mau bangun jadi cepat. Harusnya ditunjuklah orang-orang yang benar-benar ahlinya kalau di situ. Ini cuma kami sayang sama Pak Bupati. Mungkin di sini ada keteledoran baik. Yuk, mari kita pembenahan ke depan. Jangan sampai ada lagi, jangan sampai dikritik lagi Pak Bupati. Ya, aku kritik terus ini. Jadi ini Pak Faisal, Pak Pati yang lebih paham. Kita ini kan kalau di hukum itu ada leg spesialis, leg generalis. Sesuatu yang umum itu ngalah ke yang khusus, kira-kira kan. Kalau manfaat publiknya lebih banyak, untuk apa kita paksa kira-kira itu kan. Kalau kita berbicara PP 11 ya khusus, tapi memang kepentingan publik umum ini yang lebih diutamakan. Aku sekali lagi harapan saya ke depan jangan terjadi lagi lah yang seperti ini kan. Kita monitor kalau memang sumpama jabatan tersebut yang berdasarkan kemampuannya tidak bisa, ya sudah, mungkin ada tempat yang lain, dikembalikan kepada kemampuan tertentu kan. Jangan timbul nalar publik ini timbul agak bingung lagi ya. Nah, harapan saya itu tadi Pak Pati, mungkin dengar Pak Bupati, aku cinta dengan birokrasi. Aku di DPRD itu TPP itu pengen aku naik, jujur baik. Karena aku paham, karena aku lahir dari keluarga PNS, orang tua aku PNS, betapa beratnya perjuangan PNS ini kan. Betapa beratnya perjuangan PNS. Nah, sekali lagi makna yang seperti ini ya kita bersama-sama lah. Aku kemarin cerita dengan Pak Sapar. Baper Jakat, Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan, banyak pertimbangan sebelum memutuskan sesuatu jabatan. Ya miris lah, miris. Bukan dalam artian kita menghambat hak orang, tidak. Sumpama ini bisa jadi ini sesuai dengan kemampuannya gitu kan. Mungkin karena Pak Bupati orangnya terlalu baik hati ya. Jadi dia memberikan kesempatan untuk yang sesuai ya, di atas tidak melanggar aturan, silakan diberi kesempatan mungkin. Nah, tetapi ya ada tetapinya. Pak Bupati baik sudah memberikan kesempatan. Oh, yang selagi tidak melanggar aturan itu kasih kesempatan. Oke, itu aku maklumi. Tetapi ketika mereka sudah diberi kesempatan dan mereka melakukan kesalahan, harusnya diberi sanksi dong. Tidak inspektorat ini, maksud aku Baper Jakat ya, etikanya, integritas, moralitas itu kan inspektorat. Ya. Terlibat dah kemarin inspektorat Baper Jakat kamu nih, Pak Pati? Baper Jakat ini Pak Sekda, Asisten 3, BKPSDM, inspektorat dengan Bapeda. Nah, yang masalah birin itu mana jawaban itu? Yang birin Kak? Iya. Patokannya yang tadi juga. Yang apa? Beliau pernah menduduki jabatan fungsional ahli muda. Nah, integritas moralitas di atas tidak dipandang lagi ya, bukan? Nah, ini melanggar telah itu asli. Tapi ya ini tadi, mungkin publik tidak tahu Pak Faisal. Karena yang kita junjung pertama kali itu kan integritas moralitas. Harga mati itu kan. Setiap presiden, bupati itu anggota DPR integritas dulu, moralitas. Tapi ada yang kelolosan nggak?
Yap. Kalau eh, Heeh. secara teliti itu ada di bagian dinas kesehatan di puskesmas. Heeh. Di puskesmas itu ada yang jabatannya golongannya baru D3 yang bukan ahli, yang belum ahli bisa dijadikan kepala puskesmas. Aku belum nemu itu regulasinya. Sedangkan Yang PLT atau sudah PLT. PLT, oke. Oke. Oke, kalau PLT bisa. PLT bisa ya. Artinya dia tidak berpeluang untuk definitif. Iya, jadi gini, untuk menjadi kapus itu kan sekalian menjawab yang tadi pertanyaan Oke. Intan. Jadi untuk menjadi kapus itu saya lupa Permenkes nomor berapa. Ya. Intinya bahwa untuk menjadi kapus itu pertama pernah menduduki jabatan fungsional ahli pertama minimal 2 tahun. Iya. Ahli pertama nih 2 tahun. Kemudian memiliki sertifikat manajemen puskesmas. Iya. Seperti itu. Itu syarat berdasarkan Permenkes, kemudian ditegaskan juga dalam PP 11 2017. Oke. Gitu. Nah, yang dan perlu digarisbawahi juga bahwa kapus ini bukan jabatan struktural, Iya. tapi jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan. Seperti kepala sekolah. Sama Iya. seperti kepala sekolah. Korwil ya. Korwil juga kan. Kalau Korwil beda lagi, Kak. Kalau Korwil itu tidak ada regulasi yang mengatur karena itu berdasarkan Perbu Bupati Bay kalau Korwil itu. Korwil itu. Korwil itu berdasarkan peraturan Bupati. Jadi berat Pak Fatih memang tugas ke depan itu. Ya itu nih kadang ya sekali lagi lah harapan kita kan Pak Fatih dengan apa ketua perjakat itu Pak Sekda. pengalaman Pak Fatih, Pak Sekda itu kan luar biasa lah di birokrasi kan begitu banyak pengalaman pasang surut birokrasi ini kan apalagi di tengah badai efisiensi anggaran ini Pak Fatih, Pak Faisal kalau khusus aku cerita pegawai pokoknya kata Pak Faisal aku PP 11 lah khusus aku tidak jawab yang lain itu benar tidak kita salah regulasi itu harus kita junjung tapi memang di sini kan pertanyaan publik itu kan harus kita hindari. Aku kemarin cerita, oke lah banyak kepentingan tapi bungkus dengan aturan lah biar rapi itu kan. Maksud aku contoh lah kan kalau memang seumpama idealnya jadi camatnya ini ada memang syarat tambahan penuhi dulu lah syarat tambahan itu jadi sempurna birokrasi itu. Mungkin nak ngasih kesempatan tadi Kak. Iya. Nak ngasih kesempatan ya mungkin sudahlah kita kasih kesempatan dulu siapa tahu dia kerjanya lebih bagus kan. Cuman aku minta ketika sudah diberi kesempatan ketika orang tersebut menyalahi aturan sudah menyia-nyiakan kesempatan tadi harusnya ya beri sanksi tegas lah. Ya banyak ini viral terus ini. Ya. Pak Fatih, Pak Faisal itu kan masuk integritas moralitas. Ya. Harusnya memang kalau nonton ini inspektorat jalan. Ya. Apalagi yang kemarin ini ada camat, oknum camat ya, jadi konsumsi publik, grup masih. Ini yang kalau Pak Fatih tidak bisa berbuat apa-apa dia kan. Ya harus memang ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai memancing kegaduhan di tengah-tengah publik kan. Kalau lah publik bersuara ini kan susah, baru idil Bebo. Iya. Bersuara lah bingung kan apalagi rakyat. Oke. Jadi kalau uji idil nih, Iya. kalau uji idil garis bawahi setelah mendengar dari pembicaraan Pak Fatih dan Pak Faisal belum ada yang melanggar aturan Kak. Ya cuman itu tadi integritas moralitas. Iya. Yang penting itu. Ya, secara aturan tidak Tidak, melanggar. tidak melanggar. Oke. Tidak kalau dia masuk memiliki pengalaman ya mentok, tapi di atas memiliki pengalaman itu moralitas integritas. Oke, siap. Itu yang harus dijunjung dulu tinggi nih kan. Ya. Karena Nah ini telak pelanggaran ini kalau balik ke apa? Kalau di Pucuk tuh BKN, Ya. Menpan apa BKN? BKN, Kak. Jelas Organisasi itu. Pembina. Kalau kita balik ke inspektorat, inspektur jenderal Kemendagri selesai itu kan. Ini kan kalau kita bercakap gitu. Karena ruang etik, ruang integritas, moralitas ini kan kalau di AS ini kan ada APIP kan. Nah itu APIPnya artinya integritas moralitas tadi melanggar aturan? jelas. Bingung aku. Tidak melanggar aturan tapi melanggar aturan gimana ini? Nah, dia nih di sini Juidil. Di dalam PP 11 itu syarat untuk menduduki sebuah jabatan itu pertama syaratnya PNS. Yes. Nah, jelas itu Pak Pati kan, Pak Faisal ya. Nah, yang kedua memiliki moralitas dan integritas yang baik. Oke. Ya. Nah, yang ketiga ini tadi baru yang disampaikan Pak Faisal memiliki pengalaman di jabatan apa fungsional Sesuai, ya. atau setara minimal 3 tahun. Iya. Nah, biar sempurna dari atas ke bawahnya harus terpenuhi uji idil. Oke.
Nah, integritas moralitas baik ini bagi ASN ini tidak pernah dihukum disiplin atau sedang dihukum disiplin oleh lembaga APIP. Ya. Jelas itu. Tambahan juga, memang kita kan setiap manusia pun pasti ada salah dan benar. Makanya ada tim ad hoc. Jadi setiap kebijakan ada tim ini yang akan merumuskan atau memanggil, memutuskan. Jadi keputusannya ada sanksi ringan, ada berat, ada sedang. Nah, kalau yang di ULP itu berat itu, Ya, diturun jabatan. betul. Nah, ini kan ada batasan juga. Makanya setiap tahun kita ASN kan ada SKP kan, penilaian rapor lah. Jadi rapor ini kan inilah standarnya. Kalau rapornya dikasih nilai baik, minimal baik atau sangat baik ya, artinya dia sudah layak. Penilaian utama itu siapa kak? Yang nunjuk penilaian itu pimpinan ya? Ya, pimpinan. Nah, kalau biaran itu siapa nunjuk penilaian baiknya? Kalau Kabak nih atasan langsungnya Pak Sekda ya. Kalau dia staf tergantung Pak. Tapi kalau dia staf biasa tergantung Kabak Kak, bisa PLT. jadi ini Kasubitnya, eselon 4-nya berjenjang Atasan langsung. atasan langsung. Kalau Nah, dia staf dalam lampiran hasilnya- aku penilaian baik ini aku kan balik ke normatif ini, Iya. tanpa ada unsur lain kan. Aku kejar itu. Nah, penilaian baik itu dalam bentuk apa? Oh, itu? elemen indikator penilaian Indikator, baik. ya. Iya. Jadi kalau Kalau berdasarkan regulasi sebenarnya ASN itu minimal asalnya ini nilainya minimal baik Pak, ya. baik. Iya. Kan jadi Indikator penilaian itu bias Kak. Nah, iya jadi perdebatan hari ini, Iya. jadi debatable. Si Sobirin ini tadilah jelas dapat hukuman disiplin walaupun memang selesai baru 1 tahun lebih lah kan. 2 tahun. 2 tahun. Hah? 2 tahun. 2 tahun? Udah 2 tahun. Udah lebih. 2 tahun. 2 tahun lebih. Nah, sebulan. ini dipaksakan itu kan, Mhm. seakan-akan kan. Jadi pertanyaan publik ada apa pada kata yang lain. Nah, sedangkan camat yang eselon 3A ini tadi tanpa hukuman disiplin, kita tidak ngomong itu walaupun administrator tiba-tiba runtuh kalau ke bawah. Nah, ini kan jadi perdebatan. Akhirnya ada sesuatu yang diistimewakan, ada yang didiskriminasi ke itu Pak. Jadi kalau berdasarkan hasil Zoom kemarin Kak, izin nggak? Jadi Iya. gini, ini terkait masalah penyelarasan gaji single salary sih sebenarnya. Sebenarnya ini sudah dibahas sudah cukup lama. Jadi single salary ini harusnya itu berlaku berdampingan dengan PP 11 2017. Iya. Karena single salary itu mengatur nantinya bahwa tidak ada lagi yang namanya eselon 3A, 3B, 4A dan 4B. Tapi PP tentang kepegawaiannya sudah, tapi tunjangannya belum disesuaikan oleh pemerintah pusat. Artinya memberi Tunjangan. peluang Iya. lah buat Iya, benar. golongan Nah, rendah. kalau tunjangan tetap itu tunjangan mereka berapa? Selisihnya cuma 100-200. Ya, tapi TPP-nya kan besar. Kalau TPP kan berdasarkan kelas jabatan. Kelas jabatan. Kalau Iya, kelas kelas jabatan jabatan. itu berdasarkan beban kerja Iya, yang dimiliki. Iya, berarti kan di sini kan ada ya masalah karir lah, karir ke depan ya kita sayang kan, karena mereka ini kan prosesnya kan dari bawah. Ini kan Intinya Kak Firman, Pak Bupati memberi kesempatan. Kalau aku secara pribadi, aku setuju dengan kesempatan. Tetapi yang sudah diberi kesempatan tadi jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. iya. Aku minta itu. Aku terima kasih Pak Bupati. Pak Bupati sudah memberikan kesempatan untuk yang golongan rendah tadi bisa naik, gitu kan. Terima kasih. Mungkin Pak Bupati ada niat lain lah, dia memberikan kesempatan. Nah, tetapi aku minta Pak Bupati harus fair juga. Ketika mereka sudah menyia-nyiakan kesempatan itu, ya kasih sanksi tegas. Seperti halnya camat kemarin. Tidak tahu datang hari ini pada Ramadan Pak Bupati. Enggak. Mungkin itu baik Kak. Sudah berapa menit? Ya, panjang lah. Ya. Iya. Karena kakek di sesi Dan- yang lain lah. Ya, Jadi iya. kalau aku secara pribadi Kak menilainya secara aturan tidak ada yang menabrak aturan. Tetapi secara integritas dan moralitas itu kakek yang pasti jawabnya BKNRI. Nah, itu kan itu perasaan Pak ya. Sudah. Rasanya Jadi- tidak cocok ya. Terima kasih Pak Bupati ya. Nah, harapan inilah, ini kan Harapan. mumpung live streaming, Ya. Pak Pati, Pak Faisal, mungkin aku diskusi juga dengan Pak Sekda. Harapan kita ke depan, Ya. kalaupun memang ada evaluasi atau pelantikan mutasi promosi sekali lagi, Ya. ayolah bener-bener lah sekali ini Ya. kan, karena publik ini kan sudah melek lah terhadap aturan kan, Oke. apalagi kita kan mendorong MUBA ini maju lebih cepat, Iya. apalagi ruang fiskal kita ini kan sempit. Nah, sekarang ini kan
mubah maju lebih cepat itu kan skemanya itu kan harus kita bangun. Berarti birokrasinya harus handal, birokrasinya harus siap, birokrasinya harus mampu. Nah, kalau ukuran sekarang ini kan masih dalam proses penilaian. Kalau kita nyebut yang dilantik 31 Desember itu tidak berjalan, salah deal. Karena baru dilantik ya itu. Iya. Ya, tidak boleh kita nilai itu kan. Nah, tapi harapan kita ke depan birokrasi harus lebih handal, harus lebih mampu, karena yang menjalankan seluruh kebijakan di pemerintah daerah ini adalah birokrasi, Pak Kati. Ya, apalagi di dinas-dinas teknis kita kan. Itu yang lebih penting juga. Oke. Mungkin tambahan dikit Pak. Iya. Jadi namanya kita masuk ASN ini cetak aja sama sebenarnya. Hmm. Jadi pas masuk CPNS pasti dia akan mengikuti diklat prajabatan. Sama cetak. Kalau kita dulu zaman dulu kan ada P4 segala macam. Nah sinilah ya doktrinnya pasti sama. Intinya ASN ini ya, sesuai doktrinnya mono loyalitas. Artinya kita tegak lurus dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan. Jadi kita tegak lurus dengan atasan sesuai dengan aturan. Selama tidak melanggar aturan dan kita laksanakan sesuai dengan aturan intinya. Nah, di samping diklat dasar tadi kan ada diklat tambahan, diklat teknis tadi seperti misalnya yang nak jadi guru melok sini, yang nak melok PU misalnya harus ada ini, kan masing-masing teknis kan. Nah, jadi mereka ini artinya sudah mempunyai kemampuan teknis masing-masing. Tinggal nanti dalam pelaksanaan di lapangan ya aku basic aku kan memang di perhubungan. Tapi yang namanya sudah tingkat pimpinan ya mau tidak mau kita harus bisa, pengalaman sebelumnya kan harus manage pimpinan yang pengerti di lapangan ya. Lapis keduanya kabin ini yang harus kuat, yang harus mempunyai spek khusus. Nah seperti sama dengan Pak Camat, ya harus kasih di bawahnya harus kuat. Nah, jadi seperti artinya tim ini harus solid antara mulai dari kita ambil contoh OPD ya, dari mulai kepala dinas, kabinnya sampai kepala seksinya, staffnya harus solid. Seperti itu. Jadi ini yang kita bangun. Nah, yang besarnya ya kepala OPD dengan Pak Sekda dengan Pak Bupati teamwork. Jadi kita begawi ini tidak ada DWA artinya. Iya itu yang penting Pak. Itu yang penting. Iya kalau model ini Pak Pati. Meritokrasi di zaman Prabowo ini muncul karena untuk menarik kepentingan politik yang sangat kental di daerah. Kemarin kan muncul wacana eselon 2 ini pengen ditarik ke pemerintah pusat untuk menghentikan pertikaian politik daerah. Ini kan masih lah perasaan-perasaan politik kan pasti terbawa lah kan. Nah harapan kita apa kalau dalam bahasa kita like and dislike suka atau tidak suka, ini kan ASN birokrasi kita ini kan banyak yang pintar. Tetapi mereka ini kan tidak memiliki jaringan yang begitu kuat untuk mendudukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Beda kalau di Jawa Barat. Suka atau tidak suka tidak jalan itu kan. Yang penting kamu pegawai. Nah harapan kita benar Pak Pati, loyalitas itu penting dengan pimpinan. Tetapi kemampuan harus lebih penting lagi. Oke, kita tutup Kak Firman. Tutup. Makanya kami sampaikan dari awal tadi, kita Mubani sudah di atas 50% untuk mengarah ke merit. Jadi itu sudah ada galau datanya. Nah kami tinggal pendampingan BKN setelah ini dan ke Pak Sekda. Nah baru kita bisa sistem untuk karir ini tidak lagi lelang segala macam. Udah nengok di situ udah kemasukan kotak 789 itu si ASI tidak masuk. Nah ini tinggal bisa kita make. Jadi ke depannya. Oke. Itu Ke yang depan melewati kan ke depan tuh habis juga ini. Oke. Politik. Oke, jadi pada poin uji diambil sebagai host di sini secara aturan tidak ada yang mendapat aturan, hanya saja ada sedikit yang harus diperhatikan lagi Pak Bupati. Kalau pajak kedepannya tuh ambil sesuai ahlinya. Itu aku anggap di sini kita nilai positif Pak ya. Kak Firman, inilah kesempatan dari Pak Bupati untuk yang golongan rendah ini bisa naik ya. Di zaman Pak Toha ini ya sudah. Tapi aku minta Pak Bupati kalau misalkan mereka melanggar aturan ya sanksi dengan tegas. Karena dia sudah menyanyikan kesempatan yang sudah Pak Bupati beri. Mungkin itu saja Kak Firman. Sesi selanjutnya nanti kita bincang-bincang lagi Pak Bupati. Terima kasih banyak. Kita tutup. Salam Ujidir Pemuda Bersuara.